Hari ini awal petualanganku yang merantau ke ibu kota untuk menggapai cita-citaku. Hai. Lihat siapa itu yang datang? Musisi kondangan kah apa pengamen? Pengamen bawa koper besar begitu. Cari alamat yang salah kali. Jakar perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan langkah kecil itu membawaku meninggalkan kampung halaman. Meninggalkan Jambi, meninggalkan kehidupan yang selama ini ku kenal. Menuju sebuah kota yang begitu sering ku dengar namanya. Jakarta. Kota yang menurut banyak orang adalah tempat mimpi-mimpi besar diperjuangkan. Satu Bolen Jambi. Pesawat Sriwijaya Air baru saja mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari jurusan Jambi, Jakarta. Bandara terlihat sangat sibuk. Orang-orang lalu lalang ke sana kemari. Ada yang datang untuk menjemput. Ada pula yang hendak berangkat. Di tengah keramaian itu, seorang pemuda baru saja keluar dari pintu bandara bersama seorang bapak yang berpenampilan sederhana. Di kepalanya terpasang topi bertuliskan Tanjab. Terdapat lambang Garuda yang menunjukkan bahwa bapak itu masih menjabat sebagai pejabat daerah. Setelah beberapa saat celingak-celinguk mencari seseorang, sang bapak akhirnya bertanya, "Hei Bolen, "Mano Mang Ahmad kau nih?" Tanyanya menggunakan bahasa daerah. Ternyata pemuda itu adalah aku. "Bolen!" Aku langsung melihat ke kanan dan ke kiri, mencari sosok yang dimaksud. Tiba-tiba aku berseru, nah itu dia, Mang Ahmad Pak." "Oh yo, ternyata orang yang kami cari baru saja tiba." Mang Ahmad langsung menghampiri kami. "Sudah lama nunggu." "Baru juga kami keluar. "Ayolah," Mobil aku parkir di sana," katanya sambil menunjuk ke arah parkiran. Kami bertiga pun berjalan menuju mobil milik Mang Ahmad. Namaku Bolen Niza, tapi teman-teman lebih suka memanggilku Bolen. Bahkan di daerah kami, papaku pun sering dipanggil Pak Bolen. Bukan karena namanya sama denganku, melainkan karena kepalanya sudah licin, tidak ada rambutnya. Alias botak. Aku tertarik untuk sekolah di Jakarta, karena disinilah aku ingin mengejar cita-citaku. Aku ingin menjadi orang terkenal, entah itu sebagai musisi, artis film, atau mungkin bintang sinetron. Ya, kira-kira begitulah. Dan hari ini Aku telah sampai di Jakarta. Artinya aku sudah mulai melangkah, mulai berjuang, mulai mengejar cita-citaku sendiri. Tak terasa aku terlalu asyik dengan lamunan dan impian-impianku. Tahu-tahu mobil Mang Ahmad sudah memasuki kawasan Rawamangun dan akhirnya berhenti di depan gang Pustaka Jaya. "Ayo Bolen, bawa turun tuh barang-barangmu." Aku langsung menurunkan koper dan gitar yang kubawa. Mang Ahmad melihat gitar itu lalu tersenyum. "Mau jadi apa kau nih?" "Pemusik sudah banyak di Jakarta ini." Aku hanya tertawa kecil sambil berjalan menuju rumah Mang Ahmad yang berada di tengah gang Pustaka Jaya Tikwa. Aku memperhatikan suasana di sekelilingku. Sudah terlintas di pikiranku bahwa nantinya aku akan melewati gang ini setiap hari. Sementara itu, papaku berjalan berdampingan dengan Mang Ahmad.
Mungkin mereka sedang bernostalgia tentang masa lalu. Tiba-tiba aku mengeluh. Aduh, Panas sekali, teriknya matahari Jakarta terasa berbeda dibanding kampung halamanku. Di kanan dan kiri jalan, kulihat kehidupan berjalan seperti biasa. Ada yang sedang menyapu halaman, ada ibu-ibu yang sedang mengobrol, ada anak-anak yang bermain kelereng, atau dalam bahasa Betawi, gundu. Sesekali aku tersenyum kepada orang-orang yang berpapasan denganku. Sebagian membalas senyumku, sebagian lagi hanya melirik sambil bertanya-tanya dalam hati. Siapa anak kampung yang datang siang bolong sambil menenteng gitar itu? Aku memang selalu suka tersenyum, karena sejak kecil senyum adalah senjata ampuhku. Dan tanpa ku sadari, senyum itulah yang sering membuat orang muda akrab denganku. Namun aku belum tahu bahwa beberapa langkah lagi menuju rumah Mang Ahmad, aku akan bertemu dengan seseorang dari keluargaku. dan pertemuan itu akan menjadi awal dari kehidupanku yang baru di Jakarta. Bersambung ke episode 2. Jakarta masih terasa asing bagiku. Gang-gang kecil, rumah-rumah yang berhimpitan, dan wajah-wajah baru yang belum ku kenal. Namun beberapa langkah lagi, aku akan bertemu dengan keluarga yang selama ini hanya ku dengar namanya, dan tanpa ku sadari. Rumah sederhana di Gang Pustaka Jaya itu akan menjadi bagian penting dari perjalanan hidupku. Aku memang selalu suka tersenyum, karena sejak kecil, senyum adalah senjata ampuhku. Dan tanpa ku sadari, senyum itulah yang sering membuat orang mudah akrab denganku. Ketika kami hampir tiba di rumah Mang Ahmad, dari kejauhan aku melihat seorang pedagang berhenti tepat di depan rumah. Setelah semakin dekat, ternyata dia adalah tukang ikan hias keliling. Aku langsung tertarik melihat dagangannya. Di gerobaknya terdapat berbagai macam ikan. Ada ikan mas koki, black molly, ikan neon, ikan pedang, dan tentu saja ikan cupang. Ikan cupang tampaknya menjadi andalan si penjual, karena saat itu memang banyak penggemarnya. Sayangnya, ikan itu sering dijadikan taruhan untuk diadu, kadang sampai berdarah-darah. Kasihan juga melihatnya saat aku masih asyik memperhatikan ikan-ikan itu. Tiba-tiba muncul seseorang dari balik gerobak. "Oh, Mang Ba, udah datang," katanya sambil menyalami papaku. Iyo, "Baru sampai." Delon lalu mempersilakan. "Ayo Mang masuk." Kemudian ia menoleh kepadaku. "Apa kabar hoi, Bolin?" Baik-baik. Jawabku sambil tersenyum. Delon kembali bertanya. "Jadi kau sekolah di sini?" Ya jadilah, "Mangkonyo aku kesini." Delon tertawa kecil. lumayanlah. "Masuk SMA aku baik, Aku sih terserahlah. yang penting bisa sekolah." Soalnya kalau SMA negeri kan sudah terlambat. Ya sih. Ayo kita masuk. Oke, kami pun masuk ke rumah. Di rumah Mang Ahmad ternyata cukup ramai. Di sana tinggal juga dua saudara perempuannya, Big In, dan Big Ana. Selain itu ada 5 orang sepupuku. Putra, yang biasa ku panggil Bang Putra. Kemudian ada Koes, ada
Dan yang paling kecil adalah Rita, adik perempuan Delon. Dengan kedatanganku, rumah itu terasa semakin ramai. Aku cukup senang Karena suasana keluarga besar seperti ini mengingatkanku pada kampung halaman. Malam itu kami banyak mengobrol. Bapakku Mang Ahmad, dan seluruh keluarga, mereka membahas banyak hal. mulai dari keluarga, kampung halaman, sampai rencana sekolahku. Akhirnya diputuskan bahwa aku akan mencoba mendaftar di sekolah tempat N bersekolah. Karena menurut mereka, Di sanalah peluangku untuk diterima masih cukup besar. aku mengangguk setuju. Yang penting bagiku saat itu hanyalah satu. Aku harus sekolah dan aku harus memulai kehidupan baruku di Jakarta. Tak terasa malam semakin larut. Satu persatu penghuni rumah mulai masuk ke kamar masing-masing. Sementara aku masih memikirkan banyak hal Tentang sekolah baru tentang Jakarta, dan tentu saja tentang cita-citaku menjadi seorang musisi. malam itu aku tertidur dengan sejuta harapan. Keesokan paginya, Aku dibangunkan lebih awal dari biasanya. dan orang pertama yang membangunkanku adalah Saat itulah aku mulai belajar satu hal penting, bahwa hidup di Jakarta sangat berbeda. dengan hidup di Kuala Tungkal. Bersambung ke episode Dida. Malam pertamaku di Jakarta akhirnya berlalu. Masih banyak hal yang belum kukenal, masih banyak jalan yang belum kulalui, dan masih banyak cerita yang belum kutemui. Namun pagi itu, langkah pertamaku menuju sekolah baru akan segera dimulai. Dan tanpa kusadari, perjalanan itu justru membawaku kembali mengingat masa kecilku di Kuala Tungkal. Pagi-pagi sekali aku sudah dibangunkan oleh En. Ayo Bolin, Mandi dan sarapan, kita dak bisa samakan dengan Tungkal. ini Jakarta. Harus tepat waktu. Kalau tidak, kita bisa terlambat karena macet. Oh, oke. Aku pun segera bangun dan mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan. Ijazah SMP, akta kelahiran, dan berbagai dokumen lainnya. Tak lama kemudian kami berangkat menuju sekolah. Di sepanjang perjalanan kami tidak banyak mengobrol, sesekali N bercerita. Namun lebih sering aku hanya mendengarkan. Kadang dia mengeluhkan Biktin yang menurutnya terlalu cerewet. Aku hanya tersenyum. Yah, namanya juga orang tua. Pasti selalu ada saja yang dikeluhkan anak-anaknya. Kalau kuperhatikan, penampilan N memang agak lemah gemulai. Kalau kata Delon, Kemayu-kemayuan. ada-ada saja istilah si Delon itu. Sebenarnya aku tahu kenapa N bisa seperti itu. Sejak kecil dia memang sangat dimanja. Maklum, ayahnya dulu adalah juragan kapal besar di Kuala Tungkal. Aku masih ingat betul. Kapal-kapal itu sangat terkenal pada zamannya. Ada Bantam Ai, Bantam Riai. Bantam Triai, Dan ada juga Bantam kecil yang melayani angkutan lokal. Saat itu nama keluarganya cukup dikenal di Kuala Tungkal dan sekitarnya. karena itulah En tumbuh sebagai anak yang cukup disegani di antara saudara-saudara sepupunya. kalau dia sedang kesal atau ngambek, biasanya dia langsung mengadu kepada ayahnya. Dan kalau sudah begitu, bisa-bisa ada yang kena hukuman. Untungnya aku jarang menjadi korbannya. Biasanya Yanto yang sering kena.
Kalau mengingat masa kecil, aku jadi teringat satu kejadian yang cukup lucu. Dulu aku sering kesal dengan En. Karena setiap kali melihat kami sedang bermain bersama teman-teman, dia pasti memanggil. Dan selalu ada saja yang disuruh. Yang paling sering, Dia menyuruh kami membeli es Ganepo. es yang dibungkus plastik dan sangat terkenal di Kuala Tungkal saat itu. Masalahnya, Jumlah yang disuruh beli tidak pernah sedikit. minimal 10 bungkus. Dan tempat belinya lumayan jauh. Kami sudah capek-capek jalan, sudah capek-capek membawa esnya. Begitu sampai, Bukannya terima kasih. malah sering bilang, En? Lama amat sih. Kesal juga rasanya. Beda dengan adiknya An. Kalau menyuruh sesuatu, biasanya selalu memberi imbalan. Makanya kami senang kalau disuruh An. nah, Karena sering kesal itulah, aku punya cara sendiri untuk membalas En. setiap kali disuruh membeli es Ganepo, Di perjalanan pulang, aku bocorin sedikit plastik esnya. lalu kusedot pelan-pelan. Satu demi satu. Kalau diingat sekarang, Lucu juga masa kecilku dulu. tiba-tiba En menoleh ke arahku. Kenapa bowling? Lo kok senyum-senyum sendiri? Ada yang lucu? Enggak, Jawabku cepat. aku tentu tidak mungkin menceritakan soal es Ganepo itu. En lalu menunjuk ke depan. Yuk, turun. Udah sampai. Oke. Kami pun turun dan berjalan menuju sekolah. Letaknya agak masuk ke dalam, sekitar 100 meter dari jalan raya. Suasana sekolah terlihat sepi, karena saat itu masih masa liburan. Yang buka hanya kantor administrasi, beberapa staf tata usaha, dan seorang OB. Setelah semua persyaratan kuserahkan, Kami dipersilakan pulang. petugas menjelaskan bahwa aku harus kembali masuk pada hari Senin dengan membawa sejumlah biaya sesuai rincian yang telah diberikan. Mendengar penjelasan itu, Aku merasa sangat lega. artinya aku sudah hampir pasti diterima. Aku akhirnya memiliki sekolah. Aku akhirnya bisa melanjutkan pendidikanku di Jakarta. Kami pun meninggalkan sekolah dengan perasaan senang. Langkah kami terasa lebih ringan dibanding saat datang tadi. Dan untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di Jakarta, aku mulai merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hari itu aku pulang dengan hati yang lega. Sekolah sudah ada, Tempat tinggal sudah ada, dan cita-cita masih tetap menyala di dalam dada. Namun aku belum tahu bahwa hari pertama masuk sekolah nanti akan mempertemukanku dengan teman-teman baru. pengalaman baru, dan seseorang yang tanpa ku sadari akan mempertemukanku dengan teman-teman baru, pengalaman baru, dan seseorang yang tanpa ku sadari akan menjadi bagian penting dari kenangan masa mudaku. Bersambung ke bab 2. Masa perkenalan. Masih adakah cinta seperti diriku yang selalu setia? Atau adakah cinta lain